stasiun Bekasi. Ada tulisan-tulisannya juga turut berduka atas wafatnya eskalator stasiun Bekasi. Waduh, hashtagnya 100 hari wafatnya eskalator. Terus ada juga yang naruh miniatur kuburan lengkap banget sama bunga sama batu nisannya. Itu kan tulisannya RIP eskalator Bekasi. Yang cocok ya, cocoknya itu hujan, tiduran, selimutan. Nah itu emang paling cocok tuh. Tapi kalau hujan gitu ya, posisinya harus berangkat kerja gitu ya. Kayaknya itu bukan kombinasi yang pas dan kombinasi yang menyenangkan. Iya gak sih? Karena untuk beberapa orang yang aktivitasnya ini tidak menggunakan mobil pribadi gitu ya, pakai motor atau mungkin juga pakai kendaraan pribadi, ini pasti ngerasain banget nggak enaknya berangkat kerja dalam kondisi basah gitu ya. Walaupun mungkin naik motor pakai jas hujan, tapi masih kerasa kayak apa ya, basah-basah di badan, entah itu mungkin embunnya atau apa gitu ya. Pokoknya rasanya nggak enak gitu ya kerja dalam kondisi tubuh agak basah gitu ya. Dan kalaupun naik kendaraan umum gitu ya, ya pasti turun dari mobilnya, angkotnya, atau turun dari bis gitu ya. Ada waktu-waktu di mana masuk ke gedung kantornya gitu ya, sampai kehujanan juga gitu, sampai akhirnya ya badannya basah. Apalagi kerja dalam kondisi di ruangan ber-AC, wah itu udah badan itu berasa, kalau kata orang Jerman, kisut gitu. Gak enak banget. Tapi itu salah satu hal yang memang bikin gak semangat kerja gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin sudah bekerja di sebuah perusahaan untuk waktu yang lumayan cukup lama, kejenuhan, jengah gitu ya, ini jadi salah satu faktor seseorang ini udah nggak semangat lagi untuk kerja. Biasanya kayak gitu nih Harmoners ya, Sobat Prima dan juga sahabat Kis, dimana percikan-percikan passion gitu ya udah nggak ada lagi saat menjalankan aktivitas gitu ya, mengerjakan tugas di kantor gitu. Dan itu yang paling kerasa di banyak orang. Ada beberapa orang akhirnya memutuskan untuk resign, mencari penyegaran gitu ya di perusahaan yang baru atau pekerjaan yang baru gitu. Jadi orang banyak memutuskan untuk resign karena jenuh, bosan, jengah gitu ya. Ada juga yang seperti itu karena rutinitasnya monoton, begitu-begitu saja gitu. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan karena merasa kayak ini zona nyaman, ya jangan ditinggalkan gitu. Banyak orang berpikiran gitu, kita harus meninggalkan zona nyaman gitu ya untuk bisa berkembang. Tapi ada beberapa orang yang berpikiran, ya kita nggak perlu meninggalkan zona nyaman, kita hanya perlu meluaskan zona nyaman kita. Jadi zona nyaman kita yang tadinya kecil gitu ya, diperluas, diperbesar gitu ya. Jadi itu alasan beberapa orang bertahan walaupun mungkin jenuh, jengah, bosan sama aktivitas pekerjaannya, atau mungkin juga sama sikap atasannya gitu ya yang lebih cukup menyebalkan. Akhirnya bertahan
nanti pasti bakal ada perubahan yang menjadikan kita menjadi lebih baik atau posisinya lebih baik nanti. Tapi ya itulah pro kontranya. Tapi kalau untuk kamu sendiri nih, modal Sobat Prima dan juga sahabat KIS, ada nggak sih hal-hal yang bikin nggak semangat kerja? Faktornya tuh bisa macam-macam. Ada faktor dari diri sendiri, ada faktor dari lingkungan, atau faktor dari orang lain gitu ya. Pokoknya ceritain aja, disikat sini mendekat. Pokoknya kamu boleh deh cerita-cerita ke kita, curhat juga nggak apa-apa, anonim gitu ya, nggak apa-apa lah, daripada cerita pakai nama sendiri terus ternyata didengerin sama teman kantornya. Gak enak gitu kan. Boleh cerita anonim gitu, tentang apa sih yang membuat kamu nggak semangat kerja gitu, nggak semangatnya karena apa, diceritain bisa. Pokoknya langsung aja bagiin ceritanya di WA 08111 22981. Boleh request juga, yang pastinya requestnya lewat Indonesia ya. Pokoknya request di 08111 22981 sambil cerita apa sih yang bikin kamu nggak semangat kerja khususnya di pagi hari. Kita tungguin dari sekarang sampai jam 10 pagi nanti, dan yang pastinya kita banyak obrolan yang bakal kita obrolin yang juga informasinya bakal kita bagiin banyak banget. Jadi pastiin kamu tetap bersama kita di 98,1 Harmony FM, 96,1 Prima FM, dan 90,2 KIS FM Cilegon di Sapa Pagi Indonesia. Sini menikah. Kopinya udah ada, tenang ya, Mama Yola ya. Coba bisa kita tuh di sini bang, ada nggak? Ada dong. Akan Mama Yola, siap Mama Yola, ditunggu aja lagunya. Ya. Ada juga ini Teh Asmawati dari Kebon Dalam nih, ya. Assalamualaikum Pak Edi, ngopi-ngopi, Mandiri FM Cipnang Biaran Buka Cakrawala, Teh Asmawati Kebon Dalam. Mungkin misalnya nih buat Kang Lutfi, Kang Iyadi apa ya sih ya? Abah Andin, Mama Yola, Teh Salimah, Mama Fajar, spesialnya buat Kang Ini Maciara. Lagunya kan dalam kolam. Makasih Kang Indi, terima kasih juga Teh Asmawati dari Kebon Dalam. Terus juga ada Mama Ilan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Endi, Mandiri FM Cipnang Biaran Buka Cakrawala. Alhamdulillah masih ketemu lagi ya. Kabarnya baik ya Mama Ila. Apa nih? Mama Ila minta digoyangin lagu Tajamnya Karangnya, nggak tahu nih. Belum ketemu, diganti sama Sejuta Luka aja boleh. Di Boy biasa ada Mas Yadi, Kang Samlawi, Kang Kentung, Kang Muhayyad, Abah Andin, Pak Diono, Pak Amin, Bu Amin, Mama Ica, Mama Ria, Mama Vera, Mama Ayu, Mama Alvin, Pak Linda, Mbak Rianti, Mama Yola, Teh Iis, Teh Iyah, Teh Wawat, spesialnya buat Bang Endi yang selalu menghibur. Widih, terima kasih ya sudah dianggap menghibur nih. Kita semua sama selalu diberikan kesehatan, panjang umur, selalu banyak rezekinya yang barokah, amin. Buat cintanya biasa buat yang selalu di hati di pipi. Makasih ya Bang, ditunggu lagunya. Bang jangan lupa ngopi, kata ini diminum dulu nanti adem, gak enak. Ya sama-sama Maila, dan yang sama juga buat Maila, sehat-sehat selalu dan juga semuanya lancar lah, amin ya. Oke, ya sudah kalau gitu langsung diputar aja lagunya Mitra Mandiri. Sekali juga menutup review Cilegon pagi hari ini, dan kita kembali lagi ke Selamat Pagi Cilegon.
mencapai 58.994 orang. Dari jumlah itu 17 orang diantaranya masih di Pasung. Berdasarkan data Dinkes di 8 kabupaten kota di Banten, ODGJ paling banyak berada di kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kemudian disusul kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, kota Cilegon, dan terakhir kota Serang. Kepala Dinas Provinsi Banten, Dr. Ati Pramuji Astuti mengaku angka pemasukan di Banten terus mengalami penurunan. Tahun sebelumnya hampir 198 orang, 4 tahun ini terus turun dan sisa 17 orang. Dia berharap semua ODGJ tidak dipasung, namun yang menjadi kendala adalah keluarga yang memiliki ODGJ dan tidak bisa mengurus, maka dipasung dan ditinggal. Karena dikhawatirkan suka ngamuk atau malu dan juga terkadang terkadang diumpetin gitu ya. Untuk itu pihaknya terus meningkatkan desa siaga jiwa sehat. Alhamdulillah tinggal 17 yang dipasung. Berdasarkan data Dinkes, pemasungan pada tahun 2022 sebanyak 33 orang, sementara data per Desember 2023 menurun menjadi 17 kasus. Pemasukan jumlah itu terdiri dari Kabupaten Lebak 6 kasus, Kabupaten Pandeglang 4 kasus, Kota Serang 5 kasus, dan Kota Cilegon 2 kasus. Namun kendala kedua yang dihadapi adalah saat ODGJ dalam kondisi akut, mereka kita lepaskan dari Pasung, bawa ke rumah sakit dan sudah tenang, kemudian dilakukan perawatan dengan berobat jalan. Namun ketika dia menuju tahap rehab yang bisa hidup mandiri, dia nggak bisa diberdayakan, rata-rata masyarakat nggak mau terima mereka sebagai pekerja. Tidak mudah ketika dia tidak diberdayakan dan kembali kampung lagi. Lanjut nanti Dinas Sosial di Dinsos Provinsi Banten akan membuat rumah singgah atau tempat rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Ya semoga saja ya ada rumah singgah juga rumah sehat buat orang-orang yang terkendala dalam orang dengan gangguan jiwa ya, dan semoga juga untuk keluarganya bisa merawat, juga bisa sambil berobat jalan, semoga sehat kembali, dan masyarakat juga tetangga keluarga bisa menerima mereka nih, biar bisa sehat kembali, biar bisa sembuh kembali, berinteraksi dengan masyarakat, warga, lingkungan begitu ya. Diberdayakan saja dengan kemampuan mereka, misalkan di tempat teteh lagi ada gotong royong ya diikut sertakan, atau misalkan lagi ada pembangunan disertakan diikutkan, misalkan jadi tukang aduk gitu, atau tukang bersih-bersih begitu ya. Semoga saja tidak ada lagi ODGJ yang dipasung begitu ya. Baik, KKTT tetap di 89,8 Serang FM untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk yang sedang menikmati suasana pagi hari ini. Jangan lupa sarapan pagi ya, atau pengen ngopi aja Kang Kodir kita mah. Ya, selamat menikmati secangkir kopi, secangkir teh manis, atau mungkin pagi hari ini KKTT lagi menikmati secangkir jamu. Wah, jamu tradisional ya. Jangan lupa juga untuk KKTT yang sudah membeli jamu kapsul apodalik, konsumsi terus ya secara teratur begitu, sesuai dengan aturan yang tertera di brosur. Tentunya juga KKTT semoga berangsur-angsur pulih. Yang lagi pada sakit semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat kembali ya, bisa menikmati hari-harinya lebih sehat, lebih fresh lagi. Jaga juga pola makan, pola istirahat ya. Pagi-pagi kayak gini olahraga ya, biar lebih semangat lagi.